Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama. Mari kita memulai puja bakti pada pagi hari ini. Pertama-tama saya selaku pemimpin puja bakti akan menyalakan lilin dan dupa diiringi dengan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja nama-Mu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersyukur Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami berdoa untuk Kami berlindung padamu Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami mengucap namaskara. Terpujilah Sang Buddha. Bapak Ibu yang membuka buku Parita dapat membuka halaman 23. Marilah kita bersama-sama melakukan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho.
Sanghang namami. Iya wawako mayang Bhagawantang saranang gatha yono Bhagawa satta iya saja mayang Bhagavato dhammang rocema imbehi sakharehi tang Bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanggang abipucayama. Handamayang buddhasa bhagavato bubbaba ganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samba sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samba sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samba sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana pathang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokawidu. Anotaro porisa dhammasarati. Sattha dewa manusanang Buddha Bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya,
guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang ditapo winyuhi Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangganusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawakasanggo ujupatipanno bhagavato sawakasanggo Nyaya patipanno bhagavato sawakasanggo Samici patipanno bhagavato sawakasanggo Yadidang catari purisa yugani atta purisa pukala esa bhagavato sawakasanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo Anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saccakirya kathayo banamase nati me saranang anyang bodo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Nomor 12, Karania Meta Sutta. Damayan Karania Meta Suttang Banamase Karania Mata Kusalena Yantang Santang Padang Abisameca Sako Ujuca Suhujuca Suwaco ca samudu anatimani santo sako ca subaro ca apakicco ca salahu kawuti santindriyo ca nipako ca apakapo kule su ananukito Nacakutang sama care kinci yena winyo pare upawadeo sukino wake minontu sabbe sata pawantu sukitata yeke cipana bodhati tasawata warawa anawasesa digawa ye mahantawa macimara saka anukatula ditawa ye cadita ye cadure wasanti avidure botawa sambawe siwa sabe sata pawantu sukitata naparo parang nikupeta nati manye takata cinang kanci biarosana patikasanya nanyamanya sadu kami ceya matayata niyang putang ayusa eka putta manurake ewam pisa pabutesu manasamba waye aparimanang metan casa balokasming manasamba waye aparimanang odang ado catiriyanca asam batang awirang asapatang titan carang nisinowa sayano wa ya wata sawigata mito etang sating aditeya Brahma metang viharang idamahu ditinca anupakama silawadasanen nasampano kame suvine yaketang nahi catuka paseyang Bonareti. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian, sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasihati,
lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi, semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Nidduko Homi Avero Homi Abhyapacho Homi Anigo Homi Suki atanang pariharami Sabe satta sukita hontu Nidduka hontu Ahwera hontu Abhyapacha hontu Aningga hontu Suki atanang pariharantu Sabe satta dukkha pamuccantu Sabe satta malatta sampatito wigaccantu Sabe satta Kammasaka Kammadayada Kammayoni Kammapandu Kammapatisarana Yang kamang karisanti Kalyanang wa papakang wa Tasadaya dambawisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin.
Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Handamayang abinapat cawekanapatang banamase jaradamom hi jarang anatito biadidamom hi biading anatito maranadamom hi maranang anatito sapehi me piye himana pehinana bawo winabawo kamasakomi kamadayado kamayoni kamabando kamapati sarano yang kamang karisami kalyanang wapapakang wa tasadayado bawi sami ewang amhehi abinang pacawe kitapang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Marilah kita melakukan meditasi. Silakan duduk dengan posisi yang nyaman, yang biasa digunakan, baik setengah sila, bersila, kaki bersusun, setengah teratai, atau teratai penuh. Kemudian, marilah mengambil objek meditasi yang biasa digunakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama ketika bermeditasi. Bagi yang menggunakan keluar masuk napas dalam hidung, silakan digunakan. Bagi yang memancarkan cinta kasih, dapat dilakukan. Meditasi dimulai.
Meditasi dapat diakhiri Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Selanjutnya, marilah kita melakukan permohonan 5 sila. Mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama Yamahang wadamitang wadeta Amabante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sangghang saranang gacchami. Sangghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sangghang saranang gacchami. Dutiyampi sangghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sangghang saranang gacchami. Tatiyampi sangghang saranang gacchami. Saranagamanaং paripunang. Amabante
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ อาดินนาดานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ อาดินนาดานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ สุราเมรยมาจปมาดาตานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาดาตานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย อามัมบันเต สาธุสาธุสาธุ Selanjutnya, marilah kita melakukan permohonan Dhamma Desana kepada Bante Medacito. Bapak Ibu dapat membuka halaman 47. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Andiwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Tese tu Dhamma Anugampi Mangpaja. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Mata pito upatanang puttadara sasanggaho anakula cakamanta etam manggalamuttamangti. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, segenap pengurus Wihara Samaki Wirya Malang, para Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat pagi, Sotihoto, Namo Buddhaya. Pagi hari ini merupakan karma baik bagi kita semua, di mana pada pagi hari ini kita bersama-sama memiliki kesempatan yang agung untuk bersama-sama memperkokoh keyakinan kita pada Tiratana dengan melakukan puja bakti, melatih meditasi, dan mendengarkan uraian Dhamma. Pagi hari ini menjadi pagi yang penuh berkah, menjadi pagi yang indah, karena pagi hari ini kita semua mengisinya dengan hal yang baik. Hidup kita akan penuh dengan berkah apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa pada keberkahan. Tak lain adalah perbuatan-perbuatan bajik. Para Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pagi hari ini Bante akan menyampaikan satu topik Dhammedesana terkait dengan bagaimana kita menciptakan berkah di dalam rumah. Karena seringkali kita berpikir bahwa berkah itu sesuatu yang kita cari sampai jauh ke tempat-tempat tertentu. Terkadang kita abai, padahal ada keberkahan, ada berkah yang bisa kita ciptakan di dalam rumah kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri. Memang tidak ada salahnya apabila kita melakukan hal yang baik, pergi keluar yang sangat jauh. Tidak ada salahnya. Tapi yang salah adalah ketika kita mengabaikan, melakukan kebaikan di dalam rumah kita. Karena sebenarnya rumah kita ini atau keluarga kita itu juga adalah tempat bagi kita untuk menciptakan keberkahan. Berkah itu bisa diciptakan bahkan di dalam rumah kita. Ada orang mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Sebenarnya tidak. Punya keluarga tapi kalau hubungannya tidak baik, ya bukan berkah. Atau mungkin punya keluarga tapi tidak ada waktu untuk melakukan hal yang baik untuk mereka. Terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga mengabaikan tanggung jawabnya. Loh, katanya harta yang paling berharga adalah keluarga, tapi orang tua sendiri diabaikan. Istri ditelantarkan, anak dibiarkan. Berarti orang tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana bisa dikatakan keluarga adalah harta yang paling berharga ketika orang tersebut atau di dalam rumah tersebut adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Maka sebenarnya salah satu cara untuk menciptakan keberkahan yang paling dekat adalah keluarga kita sendiri, di rumah kita. Bukan pergi ke jauh sana, tapi di rumah kita sebenarnya kita bisa menciptakan keberkahan itu setiap hari. Anda datang ke wihara mungkin tidak setiap hari. Tapi mungkin hampir setiap hari Anda selalu di rumah. Kalaupun tidak selalu di rumah, pasti akan ada tanggung jawab Anda terhadap rumah atau keluarga Anda. Nah, sebenarnya itu adalah sumber atau tempat untuk menciptakan berkah yang paling dekat dengan kita. Berkah itu bukan sesuatu yang
bisa kita cari atau kita temukan di luar, tapi adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Baik itu di dalam rumah atau di luar rumah. Artinya apa? Bukan mencari berkah, tapi adalah menciptakan keberkahan. Berkah itu dalam bahasa Pali disebut sebagai manggala. Mungkin kalau Bapak Ibu sering mendengar kata manggala, nah sebenarnya manggala itu berkah artinya. Meskipun banyak juga digunakan mungkin sebagai nama-nama toko bangunan dan lain sebagainya. Kadang kita mendengar kata manggala. Manggala itu berarti berkah. Nah di zaman dahulu berkah itu sesuatu yang cukup bingung untuk dipahami. Sehingga terjadi adu pendapat terkait dengan apa yang dimaksud itu sebagai berkah. Yang ini menjadi latar belakang kenapa Sang Buddha kemudian menjelaskan tentang Manggala Sutta yang biasa Bapak Ibu mungkin baca ketika melakukan puja bakti. Jadi dikisahkan pada waktu itu para manusia ini saling berdebat, saling beradu argumen, mana yang disebut sebagai berkah. Ada yang mengatakan bahwa berkah itu adalah ketika kita bangun pagi lalu mendengar sesuatu yang indah. Atau ketika kita bangun pagi, kita lalu melihat sesuatu yang tidak biasa melalui tanda-tanda. Atau mencium sesuatu yang itu dipercaya membawa berkah. Ada lewat suara burung, ada yang melihat barang, dan lain sebagainya. Padahal kata Sang Buddha, itu sebenarnya bukanlah berkah. Berkah itu adalah tindakan nyata yang bermanfaat bagi diri kita juga yang lain. Nah, karena dikisahkan perdebatan itu cukup ramai di alam manusia, kemudian sampailah itu sampai ke alam dewa juga. Bahkan para dewa pun juga bingung, mana yang dimaksud sebagai berkah. Akhirnya para dewa ini memberanikan diri untuk bertanya kepada Sang Buddha. Apa itu yang disebut sebagai berkah utama atau manggala? Disitulah kemudian Sang Buddha menjelaskan tentang 38 berkah yang ada di dalam Manggala Sutta. Dimulai dari bagaimana kita mengkondisikan diri kita berada dalam lingkungan yang sesuai. Asewana cabalanang panditanan casewana. Tidak bergaul dengan orang-orang yang dungu dan senantiasa bergaul dengan orang-orang yang bijak. Karena itu menjadi langkah awal supaya kita berada pada cycle yang tepat. Dan kemudian dilanjutkan ke berkah-berkah yang lainnya. Namun ada satu berkah yang sebenarnya ingin saya bahas di sini, yakni terkait dengan mata pitu upadanang putadara sasanggaho. Merawat dan menyokong orang tua, menyokong anak dan istri adalah berkah utama. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita bisa menciptakan keberkahan itu di dalam rumah kita sendiri. Yang pertama adalah saat kita mau dan mampu untuk menghormati orang tua kita, merawat orang tua kita. Karena orang tua itu adalah orang yang sangat-sangat berjasa besar dalam hidup kita. Dalam agama Buddha, Sang Buddha selalu menjunjung tinggi martabat orang tua. Bahkan posisi orang tua itu dikatakan sebagai seperti halnya makhluk Brahma. Dikatakan oleh Sang Buddha, Brahma timata pitaro. Artinya apa? Istilah Brahma adalah untuk sebutan ayah dan ibu. Brahma itu pada zaman dahulu kala diyakini sebagai sang pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta. Dan itu adalah makhluk yang sangat tinggi, posisinya sangat tinggi. Tapi kata Sang Buddha, justru kita bisa lahir di alam manusia ini, di dunia ini, adalah karena orang tua. Karena ada ayah dan ibulah kita bisa lahir. Dan Brahma itu juga adalah makhluk yang memiliki 4 kualitas luhur.
yang disebut sebagai Brahma Wihara. Metta, karuna, mudita, dan upeka. Apa itu metta? Metta artinya adalah cinta kasih. Cinta kasih itu adalah mengharapkan yang lain berbahagia. Orang tua adalah satu orang dalam hidup kita yang cinta kasihnya tanpa batas. Bagaikan sang surya menyinari dunia. Surya itu matahari, meskipun ada malam, sebenarnya matahari tidak pernah berhenti menyinarkan sinarnya. Sama halnya di sini orang tua selalu memancarkan cinta kasih kepada anak-anaknya. Senakal apapun anak, orang tua tetap peduli pada anaknya, mengharapkan anaknya semoga bahagia. Itulah kenapa orang tua punya kualitas metta yang sangat luar biasa. Bahkan dari kecil atau bahkan sebelum kita lahir pun orang tua selalu mengharapkan kita semoga kita lahir dengan selamat, hidup bahagia. Itulah orang tua. Yang kedua, orang tua punya kualitas Brahma yakni karuna. Karuna itu diterjemahkan sebagai kasih sayang. Kalau ditanya kasih sayang itu yang seperti apa? Kadang bingung. Kasih sayang itu Bapak Ibu di dalam kitab Atakata atau kitab ulasan disebutkan. Para duke sati sadunang hadayang kampatiti karuna. Ketika batin kita tergetar saat melihat penderitaan orang lain, itulah karuna. Maksudnya adalah saat batin kita ikut tersentuh melihat orang lain menderita atau ada niat untuk menolong mereka yang menderita, itulah karuna. Dan sifat karuna, kasih sayang yang dimiliki oleh orang tua, itu sangat luar biasa. Orang tua rela melakukan apa saja supaya anaknya tidak menderita. Bahkan kalau misalnya anak tersebut menderita, orang tua rela mengambil segala bentuk penderitaan anaknya, kemudian dia sendiri yang nanggung. Itulah orang tua. Yang ketiga, orang tua juga punya kualitas Brahma, yakni mudita. Mudita itu ikut bahagia melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Saat anak semakin tumbuh dewasa, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, orang tua adalah orang yang paling bahagia melihat anaknya berhasil. Kalau orang lain mungkin akan bisa jadi iri dengan pencapaianmu. Tapi orang tua adalah orang yang paling bahagia melihat anaknya berhasil. Tidak ada orang tua yang iri melihat anaknya berhasil. Itulah kenapa orang tua punya mudita. Dan yang keempat, orang tua punya kualitas Brahma, yakni upeka. Upeka itu batin yang seimbang. Dari kecil anak dirawat, dibesarkan, begitu sudah besar, dinikah sama orang lain, langsung diajak pergi. Orang tua adalah orang yang paling bisa menerima. Artinya punya keseimbangan batin. Orang tua juga bisa memahami bahwa setiap manusia, bahkan anak-anaknya memiliki karmanya masing-masing. Itulah kenapa orang tua dikatakan sebagai makhluk yang memiliki kualitas Brahma. Brahmati mata pitaro. Puba cariyati wucare. Orang tua adalah guru-guru pertama. Bahkan ketika kita belum belajar di sekolah, menempuh pendidikan formal, orang tua kita sudah mengajarkan kita apapun. Cara kita makan, cara kita berjalan, cara kita berbicara, dan lain sebagainya. Tapi terkadang ketika kita sudah dewasa, kita seolah-olah merasa paling tahu. Sehingga lupa betapa besar pengorbanan orang tua. Waktu kita masih kecil, kita diajari makan sama orang tua kita. Begitu kita sudah besar, kita nggak pernah ngajak makan orang tua kita. Malah mungkin lebih mementingkan ngajak makan anaknya orang lain.
Sama, orang tua kita yang mengajari kita berjalan, kita mungkin nggak pernah ngajak orang tua kita untuk pergi jalan-jalan. Malah lebih sering ngajak anaknya orang lain untuk pergi jalan-jalan, refreshing. Nah, orang tua kita juga punya kualitas yang namanya Puba Dewata. Puba Dewata itu artinya adalah dewa-dewa pertama. Justru dewa-dewa yang paling nyata, paling tampak dalam hidup kita adalah orang tua kita. Dewa itu identik dengan sang pelindung dan pengabul harapan. Orang tua kita lah yang mengabulkan harapan kita, keinginan kita. Orang tua lah yang melindungi kita ketika kita dalam bahaya. Bahkan ketika kita masih kecil, kita belum bisa berbicara, kita nangis saja, tangisan kita itu bisa dipahami oleh orang tua kita. Kita butuh apa? Oh, ini butuh minum, ini butuh makan, oh ini kedinginan. Orang tua paling tahu tentang apa yang kita butuhkan. Bahkan orang tua rela untuk melakukan apa saja demi tercapainya harapan atau keinginan anak. Terkadang kita lupa akan hal itu. Nah, orang tua punya kualitas yang namanya ahunia. Ahunia itu pantas menerima persembahan, pantas menerima hadiah atau pemberian. Karena orang tua adalah orang yang paling berjasa besar dalam hidup kita, maka mereka pantas menerima pemberian dari kita, menerima persembahan dari kita. Fisiknya kelihatan, jasanya juga kelihatan. Masa kita tega atau masa kita tidak mau memberikan sesuatu yang berharga untuk mereka? Sementara kepada dewa-dewa mungkin dewa-dewa fisiknya tidak kelihatan, jasanya barangkali juga kita tidak tahu, tapi kita rela memberikan apa saja. Kita bisa memberikan persembahan yang begitu lengkap. Bahkan misalnya kita mempersembahkan buah-buahan juga lengkap kepada para dewa yang fisiknya tidak kelihatan. Jasanya barangkali kita juga tidak tahu. Dewa ini sudah pernah membantu kita atau tidak. Tapi orang tua yang fisiknya kelihatan, jasa baiknya juga kelihatan, kenapa kita tidak memberikan sesuatu yang berharga untuk mereka? Nah itu. Makanya Sang Buddha mengatakan, Tasma hine namasya sakarya capandito anena tapanena saya nenaca. Tasma hine namasya, oleh karena itu hormatilah mereka. Sakarya capandito, orang yang bijaksana menghormatinya, memberikan persembahan kepadanya. Anena tapanena watena saya nenaca, dengan memberikan dukungan berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang layak untuk mereka. Bagi orang yang seperti itu, idewa nang pasang sati peca sage pamodati. Di dunia ini saja orang yang tahu menghargai orang tua, menghormati orang tua, tahu membalas budi orang tua, akan dipuji oleh para bijaksanawan. Apalagi nanti setelah kematian, dia akan meninggal, terlahir di alam yang bahagia. Itulah orang tua. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya kita bisa menciptakan berkah di dalam rumah kita dengan cara apa? Kita tahu tanggung jawab kita, posisi kita di rumah sebagai apa. Kalau di rumah kita adalah anak dari orang tua kita, maka kita perlu melakukan tugas dan kewajiban kita terhadap orang tua kita. Kalau di rumah kita adalah orang tua dari anak-anak kita, maka kita juga perlu tahu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apa itu tugas dan kewajibannya? Di dalam Sigalwada Sutta dijelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Apa saja kewajiban orang tua terhadap anak? Orang tua terhadap anak punya kewajiban. Yang pertama, papa niwarenti, artinya menjauhkan anaknya dari keburukan. Ketika melihat anaknya ini
punya perilaku yang tidak baik, melenceng dari kebenaran, maka orang tua sudah seyogyanya mengarahkan anaknya. Kamu jangan begini, melarang anaknya supaya tidak berbuat keburukan. Kalyane wesenti, artinya mendorong anaknya untuk berbuat kebaikan. Didorong anaknya supaya menjadi orang yang baik. Supaya anaknya ini menjadi orang yang bermanfaat, berguna. Dan orang tua perlu mengarahkan anaknya supaya menjadi baik. Dan terkadang mengarahkan itu tidak sekadar dengan nasihat, tapi juga dengan teladan yang baik. Ayo datang ke wihara, ikut dengan papa mama. Ayo datang ke sana, dan lain sebagainya. Kemudian orang tua juga punya tanggung jawab, punya kewajiban, yakni adalah sikang sikapenti, memberikan pendidikan dan keterampilan terhadap anak-anaknya. Karena anak ini suatu saat harus hidup mandiri, maka orang tua perlu membekali keterampilan dan pengetahuan terhadap anaknya supaya anaknya ini nanti bisa bertahan hidup mandiri. Maka pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan itu perlu diberikan kepada anak-anaknya. Itu tanggung jawab orang tua. Kemudian yang keempat, orang tua juga punya tanggung jawab, yakni mencarikan pasangan yang pantas untuk anak-anaknya. Di zaman dahulu memang biasanya orang berumah tangga itu dengan sistem perjodohan, dan orang tua itulah yang biasanya bertanggung jawab untuk mencarikan. Meskipun zaman sekarang sudah berubah, anak-anak sudah pada pintar cari sendiri, tapi orang tua tetap harus pandai mengarahkannya supaya anaknya ini tidak mengambil atau tidak menemukan pasangan yang tidak baik. Artinya orang tua ini perlu mengarahkan supaya anak-anaknya ini dapat menemukan pasangan yang sesuai, pasangan yang baik. Yang apa? Di dalam agama budaya sama sada, sama-sama keyakinan, sama sila, sama-sama memiliki moral yang baik, sama caga, sama-sama memiliki kedermawanan, dan sama panya, sama-sama memiliki kebijaksanaan. Itu orang tua perlu mengarahkan anaknya. Dan yang kelima, orang tua punya tanggung jawab memberikan warisan di waktu yang tepat kepada anak-anaknya. Meskipun warisan ini tidak hanya bentuk berupa materi, tapi warisan itu perlu diberikan kepada anak-anaknya. Bisa dalam bentuk nasihat, bisa dalam bentuk keterampilan, bisa dalam bentuk relasi, dan yang lain sebagainya. Itu tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Demikian juga di dalam rumah, anak juga punya tanggung jawab dan kewajiban terhadap orang tuanya. Yang pertama, anak punya kewajiban menghormati orang tuanya di rumah. Karena orang tua adalah orang yang sangat berjasa besar, maka kita patut menghormatinya. Bertutur kata yang baik, sopan perilakunya, berbakti pada orang tua, itu yang perlu dilakukan anak terhadap orang tuanya. Jangan sampai kita baik kepada orang lain, tapi tidak baik kepada orang tua sendiri. Kita seringkali menjumpai orang seperti itu. Banyak. Kepada orang lain baik sekali. Begitu pada orang tuanya sendiri disia-siakan, atau bahkan mungkin tutur katanya pedas. Itu contoh yang tidak baik. Yang kedua, anak punya tanggung jawab untuk menyokong kebutuhan orang tua ketika orang tua nanti sudah tidak mampu bekerja lagi. Punya kewajiban. Meskipun zaman sekarang mungkin ada istilah namanya sandwich generation. Ada orang yang masih muda, dia harus menanggung tanggung jawab orang tua dan juga adik atau bagaimana atau keluarganya. Dalam agama Buddha tidak ada yang salah saat kita melakukan upaya untuk orang tua kita. Bahkan ketika kita mengorbankan diri kita, kebahagiaan kita untuk sementara demi orang tua, itu sesuatu yang sangat luar biasa.
Maka orang tua ini perlu dirawat, disokong. Kalau tidak, kita dikatakan sebagai manusia sampah. Yo matarang pitarang wajina kang gatayo banang pausanto nabarati tangjanya wasalo iti. Barang siapa yang hidup berkecukupan, tapi dia tidak mau merawat dan menyokong orang tuanya, maka dia pantas disebut sebagai manusia buangan atau manusia sampah. Yo matarang pitarang wajina kang gatayo banang pausanto nabarati tang para bawa tumukang. Barang siapa yang hidup berkecukupan, tapi dia tidak mau merawat dan menyokong orang tuanya, ini adalah sebab dari keruntuhan dan kehancuran dirinya. Jadi kalau anak tersebut sudah hidup sukses, hidup mandiri, berkecukupan, tapi mengabaikan orang tuanya, ini dikatakan oleh Sang Buddha sebagai jalan menuju kehancuran, menuju kemerosotan. Kemerosotan moral, kemerosotan sosial, kemerosotan spiritual tentu akan terjadi pada dirinya. Maksudnya bagaimana? Meskipun orang tersebut sukses, tapi kalau dia melantarkan orang tuanya secara sosial, dia akan dikecam oleh orang. Dia anak yang nggak berbakti, anak yang tidak tahu diri. Secara moral tentu, moral yang tidak baik, dia tidak tahu balas budi terhadap orang tuanya. Tidak mengerti bagaimana berbakti pada orang tuanya, tidak mau merawat. Padahal di dunia ini, ada dua orang yang sukar untuk dijumpai. Dulapa Bugala. Apa itu? Yang melakukan lebih awal dengan ketulusan tanpa diminta, pubakari, dan tahu bagaimana balas budi. Katanyu kata wedi. Dua orang ini adalah orang yang sangat sukar dijumpai di dunia ini. Siapa yang melakukan lebih awal dengan ketulusan tanpa pamrih adalah orang tua. Orang tua rela melakukan apa saja demi kita. Dan kita sebagai anak patutnya menjadi orang yang punya katanyu kata wedi. Tahu bagaimana membalas budi orang tua. Salah satunya ya menyokong kehidupan mereka setelah mereka tua. Kemudian anak juga punya kewajiban terhadap orang tuanya, yakni kulawangsang tapesami, menjaga tradisi keluarga, menjaga nama baik keluarga. Kalau orang tua kita adalah orang yang baik, orang yang berguna di masyarakat, tokoh penting, kita patut ikut melestarikan, menjaga tradisi baik itu. Memang ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi yang namanya buah jatuh itu tidak selalu yang masih baik. Ada yang buah jatuh itu sudah busuk. Jadi jangan sampai kita-kita ini menjadi buah yang jatuh tapi buah yang busuk. Karena kita tidak bisa mengikuti tradisi baik orang tua kita. Tidak bisa mengikuti perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Maka kita perlu menjaga tradisi keluarga ini, menjaga nama baik keluarga ini. Kemudian yang keempat, kita punya tanggung jawab sebagai anak terhadap orang tua, yakni menjaga pemberian orang tua, warisan orang tua. Sedikit atau banyaknya warisan yang diberikan oleh orang tua kita perlu menjaganya, menggunakannya dengan baik. Bukan berarti tidak boleh dijual, tapi digunakan dengan baik. Digunakan untuk kepentingan yang baik. Nah, saat kita bisa menggunakan dengan baik pemberian orang tua kita, bisa menjaganya, maka kita juga menghargai orang tua kita. Dan yang terakhir, anak punya tanggung jawab terhadap orang tua, yakni adalah melakukan patidana atau melakukan persembahan jasa kepada sanak keluarganya yang telah meninggal. Ini kewajiban terakhir seorang anak terhadap orang tua, yakni melakukan pelimpahan jasa kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu diri, menjadi seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Kita sudah dibesarkan, sudah dirawat,
menjadi orang yang seperti ini karena orang tua, tapi begitu orang tua sudah meninggal, kita lupa bagaimana caranya berbalas budi. Padahal saat kita mampu melakukan hal yang baik kepada orang tua, itu sebenarnya adalah jalan kebaikan untuk diri kita. Makanya kita bisa melihat orang yang dia berbakti pada orang tua, berbakti pada leluhurnya, biasanya hidupnya akan menemukan banyak kemudahan daripada mereka yang tidak berbakti pada orang tua, yang lupa akan leluhurnya, selalu saja ada masalah. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita mengetahui tugas dan tanggung jawab kita di rumah sebagai apa, kemudian kita melaksanakan dengan baik, sebenarnya kita bisa menciptakan keberkahan untuk diri kita di dalam rumah. Mata pitu upatanang, eta manggala mutamang. Merawat dan menyokong orang tua adalah berkah utama. Kemudian utadara sasanggahu, menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu sudah menikah, punya pasangan hidup, baik itu suami atau istri, punya anak, maka perlu juga mengetahui posisinya sebagai apa di dalam rumah tersebut. Sebagai suami, punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Sebagai istri pun juga punya tanggung jawab kepada suaminya. Nah, di dalam Sigalowada Sutta juga dijelaskan, disampaikan tentang kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya, istri juga terhadap suaminya. Apa yang merupakan kewajiban suami terhadap istrinya? Yang pertama, menghormatinya. Mencari pasangan hidup, mencari istri itu bukan mencari pembantu. Itu ingat tuh. Harus dihormati. Makanya ada pepatah, istri itu harus diratukan. Artinya apa? Dihormati di dalam rumah. Meskipun nanti dalam urusan rumah tangga itu kewajiban istri, tapi namanya istri itu tetap harus dihormati. Jangan sampai kita sebagai suami semena-mena langsung meminta menyuruh istri untuk melakukan apa saja tanpa peduli mereka. Atau mungkin tidak bisa menghargainya. Yang pertama itu menghormati dan menghargai istrinya. Hargailah pasangan hidup Anda. Baik atau buruknya tetap hargai. Cantik atau jelek tetap hargai karena itu pilihan Anda. Nah, ya itu sudah menjadi pilihan, jadi harus dihargai. Jangan sampai, waduh sudah terlanjur jelek, nanti bosan gitu. Akhirnya nggak dihargai. Yang pertama dihargai. Yang kedua, apa? Yang kedua, suami terhadap istri. Ini bersikap ramah atau sopan atau lembut kepada istri. Meskipun sudah berumah tangga cukup lama, keramahan, tutur kata yang baik, sopan santun itu tetap harus dijaga. Jangan sampai sering berjalannya waktu, sikap ramah itu hilang. Dulu waktu masih pacaran, baru kenalan, wah kata-katanya lembut, kata-katanya menyenangkan. Baru berjalan di jalan tersandung, aduh, yang disalahkan ini kenapa batu ada di sini. Nah, begitu sudah jadi pasangannya, jadi istrinya, berjalan bersandung, tersandung kakinya, matanya di mana? Kalau jalan pakai mata, nah itu akhirnya apa? Keramahan itu hilang. Makanya yang kedua tugas suami adalah ramah terhadap pasangannya. Bukan hanya terhadap pasangannya, tapi juga terhadap keluarganya, terhadap mertuanya. Karena menikah itu bukan hanya menyatukan dua individu, tapi juga menyatukan dua keluarga. Nah, yang ketiga ini suami punya tanggung jawab untuk menjaga kesetiaan. Rumah tangga yang harmonis itu dibangun dengan cinta, dipertahankan dengan kesetiaan. Karena kalau soal cinta itu pasang surut. Pas lagi awal-awal lagi menggebu-gebu, senang sekali. Tapi begitu sudah semakin lama, ya akan menjadi biasa. Makanya perlu dipertahankan dengan kesetiaan. Dulu waktu masih pacaran, setiap ketemu selalu wangi.
Tapi begitu sudah menikah, jangankan minyak wangi, mungkin yang dicium setiap hari adalah bau remason. Nah, kalau dulu selalu pakai kosmetik setiap kali ketemu. Nah, sekarang ya jangankan pakai kosmetik, mungkin tambalan koyo banyak itu di mana-mana. Tapi biar bagaimanapun, suami tetap harus menjaga kesetiaan, meskipun istrinya sudah tidak cantik lagi. Kesetiaan ini utama. Setia itu penting, setia itu berharga. Jangan sampai karena melihat yang di luar kemudian berpaling dengan pilihan hidupnya, mengingkari komitmennya. Karena kesetiaan itu penting. Dan memang kesetiaan itu akan teruji beberapa kali. Laki-laki akan teruji ketika dia punya banyak hal, punya banyak harta. Merasa hartanya banyak, menjadi orang sukses, dia akan mudah mungkin mendapatkan terpaan angin, melihat yang di luar sepertinya lebih cantik daripada istrinya di rumah. Istri juga demikian. Ketika laki-lakinya sedang tidak punya apa-apa, sedang tak berdaya, usahanya bangkrut dan lain sebagainya, kadang-kadang istri juga bisa begitu, mengingkari janjinya, bisa berpaling dengan yang lain. Tapi biar bagaimanapun, rumah tangga itu tetap dipertahankan dengan kesetiaan. Karena nanti ketika sudah berumah tangga lama, yang membuat bahagia itu bukan kata I love you lagi, tapi apa? Aku tetap di sini bagaimanapun keadaanmu. Nah, itu yang membuat bertahan. Yang membuat bertahan rumah tangga adalah kesetiaan. Rumah tangga dibangun dengan cinta, dipertahankan dengan kesetiaan. Kemudian yang keempat, suami punya tanggung jawab apa? Punya tanggung jawab memberikan wewenang kepada istrinya untuk mengelola urusan rumah, untuk rumah tangga. Artinya apa? Juga memberikan nafkah kepada istrinya. Meskipun sudah sama-sama bekerja, suami tetap harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya. Dan istri diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangga. Diberi berapa dari penghasilannya, kemudian istrilah yang nanti akan mengatur untuk makan berapa, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk ditabung berapa, itu haknya istri. Dan suami perlu memberikan wewenang itu kepada istrinya untuk mengelolanya. Dan yang kelima, ini yang dinanti-nanti biasanya sama istri, memberikan perhiasan kepada istrinya. Di zaman dahulu memang memberikan perhiasan kepada istri ini menjadi tanggung jawab suami. Karena memang perempuan itu punya, boleh dikatakan punya kekurangan yang harus dilengkapi. Makanya biasanya perempuan perlu banyak perlengkapan daripada laki-laki. Perlu banyak perhiasan, perlu banyak kosmetik dan lain sebagainya. Nah, tugas suami adalah memberikan perhiasan kepada istrinya. Kalau zaman dahulu mungkin perhiasan dalam bentuk emas, kalung, cincin atau gelang. Kalau zaman sekarang mungkin bisa juga dalam bentuk yang lain. Perawatan diri misalnya, beri kesempatan istrinya untuk merawat dirinya, belikan skincare, kosmetik dan lain sebagainya. Belikan baju yang lumayan bagus. Gitu. Nah, itu tugas atau kewajiban suami. Jangan sampai ketika istri minta nanti wah, suami malah diam gitu. Ini ada dalilnya, nanti istri bisa mau mengajukan ini kepada suami. Ada dalilnya, ini kewajiban suami. Dalilnya ada bahwa suami harus memberikan perhiasan. Nanti kalau diminta bapak-bapak bisa diam saja gitu. Loh, katanya diam adalah emas, berarti saat saya diam sudah memberikan emas toh gitu. Enggak begitu juga. Nah, Bapak Ibu, itu tugas dan kewajiban suami terhadap istri.
Istri pun juga sama, punya kewajiban, punya tugas terhadap suaminya. Nah, yang pertama adalah dia harus tahu posisinya sebagai istri. Maksudnya bagaimana? Sehebat apapun perempuan, sehebat apapun istri, dia tetaplah istri dari suaminya. Yang namanya rumah tangga, kepala rumah tangga adalah suami. Maka jangan sampai istri ini bertindak melebihi suami atau melangkahi suami. Kadang-kadang istri ini merasa kuat. Merasa kuat karena dicintai, atau mungkin merasa kuat karena penghasilannya lebih besar, atau karena lebih cantik dan lain sebagainya, sehingga apa? Bersikap semena-mena terhadap suaminya. Makanya ada suami-suami takut istri. Nah, karena istrinya ini lebih dahsyat, lebih galak, lebih segalanya. Tapi kata Sang Buddha ya, istri ini harus tahu diri, posisinya sebagai apa. Dia sebagai istri ya, dia harus bertanggung jawab, harus menghormat kepada suaminya. Sehebat apapun istri, dia tetap harus menghormat suaminya. Yang kedua, istri juga punya tanggung jawab untuk bersikap ramah kepada suami dan mertuanya. Keramahan, tutur kata yang baik, sopan, tidak hanya ketika sebelum menikah, bahkan ketika sudah menikah pun tetap harus dipertahankan keramahan itu. Dan yang ketiga, sama, istri punya tanggung jawab, punya tugas, yakni menjaga kesetiaan. Bagaimanapun kondisinya suami saat ini, mungkin lagi terpuruk, berada di paling bawah, istri jangan sampai meninggalkan suaminya. Karena kesetiaan itu penting. Menjaga komitmen itu penting. Jadi jangan sampai karena suami sedang terpuruk, kemudian istri berpaling ke pria yang lain. Tetap milikilah kesetiaan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu. Yang keempat, istri juga punya tanggung jawab kepada suami. Berupa apa? Mengatur dengan baik pemberian suami. Seberapapun banyak atau sedikit yang diberikan suami, tetap harus dikelola dengan baik. Jangan sampai dalam rumah tangga isinya marah-marah terus. Sekarang bahan makanan sudah semakin mahal, kok dikasih cuma segini terus gitu. Dulu waktu masih pacaran kamu beri segalanya, sekarang kok nggak pernah dikasih apa-apa. Kamu ini niat bangun rumah tangga atau bangun rumah duka, kok duka terus gitu. Sedikit atau banyaknya pemberian suami tetap harus dihargai. Jangan banyak menuntut. Dikasih sedikit ya sebisanya diatur. Dikasih banyak ya jangan lalu dihabiskan semena-mena sendiri untuk pemborosan. Ketika banyak ya sebagian disisihkan. Sebagian disisihkan. Tapi kalau sampai nggak ngasih apa-apa ya kebangetan itu. Kalau suami sampai nggak ngasih apa-apa, tetap harus dikasih sesuatu. Sedikit atau banyak itu sudah merupakan perjuangan suami. Nah, kemudian yang kelima, istri punya tanggung jawab, yakni melakukan dengan baik tugas dan kewajibannya di rumah. Meskipun sekarang banyak juga wanita karir. Artinya apa? Banyak juga istri itu juga selain berperan sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja di luar. Tentu banyak kesibukan, banyak pekerjaan. Tapi meskipun demikian jangan sampai lupakan tugas sebagai istri di rumah. Ingat, urusan makan, ngurusin anak, urusan rumah tangga, itu kewajiban istri. Jadi kalau misalnya di rumah istri diminta untuk masak, untuk bersih-bersih rumah, untuk ngurusin anak, yaitu memang mengingatkan istri bahwa itu adalah tanggung jawabnya istri.
Jangan sampai nanti suami tidak dimasakin, baru pulang kerja tidak dikasih minum, tidak pernah dicucikan, dan lain sebagainya. Nanti suami bisa tidak betah di rumah, malah milih makan di luar nanti. Karena apa? Ketika makan di luar, begitu masuk ke restoran langsung ditanya dengan halus, mau minum apa Pak, mau makan apa, ramah. Tapi begitu sampai di rumah, makan terus, makan tidur, atau bahkan baru masuk aja langsung kena omelan istri. Nah istri perlu mengetahui posisinya di rumah. Dia harus melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik di rumah. Nah, kalau suami dan istri ini sama-sama mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, maka keluarga itu akan berjalan dengan baik. Dan ini juga menciptakan keberkahan di dalam rumah. Jadi berkah itu bisa diciptakan bahkan di dalam rumah kita sendiri. Terhadap keluarga kita sendiri, itu adalah keberkahan yang paling nyata yang bisa kita ciptakan bahkan setiap hari. Maka jangan pernah mengeluh apapun permasalahan yang ada di dalam rumah tangga Anda. Anggap saja apa yang Anda alami, yang Anda jalani ini adalah latihan juga untuk menciptakan keberkahan. Karena menikah itu katanya adalah ibadah seumur hidup. Artinya apa? Ya di dalam rumah tangga itu nanti setiap hari kita juga melakukan peribadatan, ibadah melakukan berkah setiap hari. Untuk melakukan hal yang baik dengan bertanggung jawab sebagai posisinya suami atau sebagai istri, juga melatih kesabaran ketika mungkin salah satu dari pasangan kita tidak melakukan dengan baik tugas dan kewajibannya. Makanya nanti saling melengkapi satu sama lain. Saling melengkapi satu sama lain, saling mengingatkan supaya rumah tangga itu menjadi harmonis. Dan itu juga adalah upaya kita untuk menciptakan keberkahan di dalam rumah kita. Maka Bapak Ibu Saudara, berkah bisa kita ciptakan bahkan di dalam rumah kita sendiri. Jangan pernah abaikan itu. Mungkin itu yang bisa Bante sampaikan terkait dengan topik menciptakan berkah di dalam rumah. Singkatnya atau ringkasnya, berkah itu bisa kita ciptakan di dalam rumah kita dengan cara bertanggung jawab. Apakah sebagai suami ataukah sebagai istri, apakah sebagai orang tua ataukah sebagai anak. Saat kita bisa mengetahui tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak, suami terhadap istri atau istri terhadap suami, maka di sanalah kita sebenarnya bisa menciptakan keberkahan di dalam rumah kita. Cukup sekian yang bisa Bante sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan dan bisa dijadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Bante Medacito atas Dhammasena yang telah diberikan. Semoga melalui Dhammadesana tadi membuat kami semakin semangat menjalankan ajaran Sang Buddha. Selanjutnya untuk melengkapi kebajikan kita pada pagi hari ini, marilah kita melakukan dana paramita. Kantong dana dimohon untuk bisa diedarkan sambil kita menyanyikan lagu dana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati
Sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan. Semoga membantu kita untuk mengikis kekotoran batin. Selanjutnya persembahan puja dana yang akan diwakilkan oleh Saudara Ivander. Kepada Ko Ivander saya persilakan. Kemudian bagi umat yang di depannya telah ada air, nanti dapat menuangkan air ke wadah kosong. Untuk yang tidak dapat memfokuskan pikiran agar kebajikan yang kita lakukan melimpah kepada semua makhluk. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bante untuk membacakan parita pemberkahan serta memercikan tirta parita. Ya, baik Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama melakukan kebaikan di pagi hari ini, kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga yang telah meninggal, kepada para luhur, para makhluk, para dewa, semoga mereka pun juga turut mengetahui dan turut berbahagia. Semoga kebajikan ini serta kekuatan keyakinan yang kita miliki pada Tiratana mengkondisikan kita untuk mencapai kebahagiaan, kesehatan, usia panjang, dan kemajuan keberhasilan. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita luhur dapat segera terwujud menjadi kenyataan. Yata wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijato sape purento sangkapa cando panaraso yata manijo tiraso yata Sabitiyo vivajanto sabarogo vina satumate bhavatvang tarayo Sukidigayuko bhava abhiva Tanasile sanicang buddha pacayino Cataro dhamma vadang te ayuwano sukang Palang te atalada sukita virula buddha sasane Aroga sukita hota saha sabhinya tibi Jayanto bodhiya mule sakyanang nandiwadhano ewang tuang wijayohi
Manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita memberi penghormatan kepada Bante. Mohon bertumpul lutut dan beranjali. Saya akan mengucapkan Okasa, para umat membalas dengan Wandami Bante, lalu Benamakara 3 kali. Okasa, Wandami Bante. Sukihoto, semoga berbahagia. 3 Yukohoto, semoga senantiasa panjang usia. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumpul lutut dan beranjali. Bante berkenan untuk meninggalkan Dhammasala. Bapak Ibu dapat duduk kembali. Untuk minggu depan, Puja Bakti diisi oleh Bante Medawiro Thera. Selanjutnya, pengumuman untuk hari Selasa, jam 6 petang atau jam 18, ada pembacaan Parita Duka untuk memperingati 49 hari wafatnya Bapak Humphrey. Bagi para umat yang pada hari Selasa jam 6 petang itu nanti dapat datang ke wihara, mohon untuk mendaftar ke tanggalnya sebentar. Tanggal 6. Jadi lusa. Untuk yang akan datang mohon untuk daftar dulu kepada Saudara Indra. Oh, Saudara Indra nggak ada, nanti bisa ke kantor bagi yang tidak tahu Saudara Indra. Karena terkait dengan bagaimana keluarga nanti menjamu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk hari Kamis ada rutinan meditasi dimulai jam 7 malam. Demikian untuk pengumuman saya sampaikan. Kemudian karena minggu depan ada Bante, maka akan ada dana makan siang. Demikian, selanjutnya saya mengundang Ibu Linda untuk maju ke depan bareng-bareng sama saya menyanyikan lagu Himna Samagi Wirya. Bagi yang Bapak Ibu sudah ada bukunya, bisa dibuka halaman awal. Baik, tambahan pengumuman karena Maga Puja tanggal 10. Tanggal 11. Tanggal 11 ada Maga Puja, jadi Bapak Ibu dimohon untuk hadir di wihara. Kemudian bagi muda-mudi
mahasiswa-mahasiswi atau teman-teman pelajar nanti tanggal 10 itu jadi hari Sabtu petangnya bisa datang ke wihara, kita nanti bisa diskusi bareng Bante. Pasti kalau yang muda-muda ini mungkin ada permasalahan atau curhat-curhat tentang kecamuk prahara anak muda, silakan datang. Tapi untuk senior yang mau datang juga silakan. Tapi mohon nanti anak-anak mudanya kalau mau curhat tolong jangan apa ya, jangan dihalangi kalau anak-anak muda mau curhat, demikian. Oh iya, Bante Joti Damo Mahatera. Iya, Maret. Tanggal 10 Maret petang dan tanggal 11 Maret pagi nanti untuk Maga Puja. Operator ada musik? Semangat. Bisa. Semangat ya. Sama hidupnya. Sehati kita melangkah Dharma Sang Buddha, terdengar alunan parita suci. Inilah tekad tulus dan murni di bawah yayasan Samadhiya. Cipta semangat persatuan, bersujud berbakti dengan gembira, gulirkan namanya sepanjang masa. Padamu Buddha, kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Dalam namamu sampailah tujuan, Yayasan Samadhiya Putra Jaya. Bintang di jalan kami menuju bahagia sejati. Jamin aku tetap setia mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Padamu Buddha, kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam namamu sampailah tujuan, Yayasan Samadhiya tetap jaya. Yayasan Samadhiya tetap jaya. Anumodana, terima kasih Ibu Linda. Selanjutnya, untuk menutup puja bakti kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka buku Parita halaman 122, Patidana Pelimpahan Jasa kepada semua makhluk. Handamayang patidanang karomase punya sidah nikatasa yananya nikata nime tesan cebagino hontu
Saktananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita mecap ya ditawa anye maca tawerino sata titanti lokasmi te bumma yonika pance kacatu wokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodam tute sayang ye cimang na pajananti dewa tesang niwedayu maya dinana punyana anumodana hetuna sape satta sadahontu awera sukaciwino kema padan capa pontu tesa sasi catang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakatum Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Marilah bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Bagi para umat yang akan melakukan persembahan makan kepada Bante dapat segera ke belakang. Sotihotu Namo Buddhaya.